ini merupakan topik yang lengkap. Saat ini saya akan menyampaikan ajaran Rasulullah SAW dan syariat yang turun kepada beliau dan ajaran beliau yang menebarkan kedamaian berkenaan dengan perdamaian dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Merupakan karunia dan ihsan yang sangat besar dari Allah Ta'ala, yang mana meskipun kondisi dunia saat ini jemaat Jerman mendapatkan taufik untuk dapat melaksanakan jalsa salana, dan dibanding dengan tahun lalu disertai dengan pengaturan yang luas, jalsa diadakan. Sebelum ini wabah COVID-19 telah betul-betul menyedihkan dunia, dan saat ini pun kesedihan yang diakibatkan oleh wabah ini masih belum berakhir sepenuhnya. Namun sekarang kondisi peperangan dunia tengah menegakkan dunia di jurang yang sangat mengerikan. Tidak ada satu bagian belahan dunia pun yang nampaknya tidak akan selamat dari ancaman ini. Sebelum mereka rujuk kembali kepada Allah Ta'ala, mereka tidak akan terhindar dari kehancuran ini. Sebelum ini, Eropa dan negeri-negeri Barat dan negeri-negeri yang maju duduk dengan merasa bangga. Mereka berpikir bahwa kondisi kefasadan, kondisi peperangan, dan kondisi kehancuran di negara-negara rasanya jauh dari kita. Itu anggapan mereka, dan mereka beranggapan kami selamat, kami aman. Kondisi buruk, bom di mana-mana, nyawa bergelimpangan, para wanita menjadi janda, anak-anak menjadi yatim, orang-orang menjadi pincang, lumpuh. Itu terjadi di Asia dan Timur Tengah dan juga negeri-negeri yang miskin. Orang Barat berpikir tidak ada bedanya bagi kami. Kami tidak berpengaruh kepada kami. Dan mereka tetap mensuplai senjata-senjata supaya senjata mereka terjual, laris. Terserah jika orang lain mati pun. Namun negeri-negeri Barat ini lupa bahwa kondisi yang mengerikan ini pun dapat menimpa mereka.
dan karena kebanggaan atas kehebatannya, kemajuannya justru membunuh akal mereka dan membutakan mata mereka. Dan sekarang dunia menyaksikan yang terjadi betul-betul terjadi seperti yang dikhawatirkan oleh mereka. Timbul suasana peperangan bahkan di Eropa karena Ukraina, Rusia dan negeri-negeri NATO saling berhadapan, siap bertempur. Allah Ta'ala lebih mengetahui siapa di akhir nanti akan mendapatkan kemenangan atau seberapa banyak kerugian yang akan dialami oleh keduanya. Namun yang pasti adalah yang diakibatkan sangat mengerikan nantinya. Jika saat ini pun mereka tidak menggunakan akal sehat, maka kehancuran yang sangat mengerikan akan mereka rasakan. Kita juga saksikan sekarang muncul lagi permasalahan Taiwan. Dari itu jelas nampak kepada kita bahwa seluruh dunia tengah berdiri di jurang peperangan saat ini. Utusan Allah Ta'ala di zaman ini telah memperingatkan dengan kerasnya, dengan mengatakan, wahai Eropa, kalian tidak dalam keadaan aman. Wahai Asia, kalian pun tidak dalam keadaan terlindung. Dan wahai orang-orang yang tinggal di kepulauan, tidak ada Tuhan palsu yang akan dapat menyelamatkan kalian. Aku mendapatkan kota-kota dan kampung-kampung betul-betul luluh lantah. Ini adalah isyarat dan peringatan yang karenanya para Khalifah Ahmadiyah waktu demi waktu terus memperingatkannya. Saya pun sudah sejak lama menekankan pada hal ini. Saya sampaikan bahwa kembalilah, jika kalian tidak kembali kepada wujud pencipta yang Maha Esa ini, maka kalian akan mengalami kehancuran. Sudah sejak lama saya sampaikan kepada orang-orang, sudah tercipta blok-blok yang akibatnya akan mengakibatkan kehancuran bagi setiap orang. Untuk itu sadarlah. Namun kebanyakan mereka memang mendengar ucapan ini dulunya, dan sekarang pun mereka mendengar dan mengatakan kondisi memang sejauh sedikit banyak rusak. Namun katanya, namun tidak sampai seperti yang kamu gambarkan. Orang-orang mengatakan kepada saya, kepada orang-orang jemaat juga mengatakan seperti itu. Namun orang ini akhirnya yang menganggap sepele hal ini, mereka mulai mengatakan bahwa situasi semakin memburuk. Dan jika situasi terus seperti ini, maka kapanpun kondisi peperangan yang mengerikan dapat terjadi. Sekarang hal ini para pemikir mereka dan para analis mereka mulai mengatakan, mulai mengakui. Namun meskipun demikian, kondisi untuk menegakkan kedamaian tidak mereka miliki. Bagaimana mungkin mereka bisa tidak mengarahkan pandangan kepada sumber kedamaian? Mereka tenggelam larut di dalam keduniawian. Dan mereka telah melupakan agama. Di mana kondisi yang aman, damai, di sana pemerintahan non-muslim ingin masuk ke dalamnya, tidak ingin. Dan sayangnya juga, pemerintahan muslim pun tidak ingin maju ke bagian yang aman ini. Di berbagai tempat, di beberapa tempat, para analis mengatakan bahwa di dalam situasi perang ini, kok kehancuran yang akan terjadi sedemikian rupa mengerikan, sehingga menurut perkiraan, ketika peperangan berlangsung, dan selama jangka 2 tahun ke depan disebabkan karena penggunaan bom atom, 67% dunia akan terdampak parah dan tidak akan tergambar sedikit pun oleh manusia pada umumnya.
bagaimana kehancuran yang dapat dirasakan. Jadi situasinya sangat mengerikan. Dalam kondisi demikian, jika ada seberkas sinar yang memberikan harapan, jika ada jaminan kedamaian, hanya satu wujud saja, yang mana Allah Ta'ala telah mengutus ke dunia dengan ajaran kedamaian. Yang merupakan pangeran perdamaian, yang dicintai oleh Allah Ta'ala lebih dari yang lainnya, lebih dari manusia pada umumnya, yang merupakan, yang membawa syariat terakhir, yang ajarannya adalah ajaran kecintaan, yang karena hubungannya dengan Allah Ta'ala, dan ajaran yang turun kepadanya untuk disebarkan ke dunia, dan pemikiran, kekhawatiran untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran, dan disebabkan karena memikirkan itu, beliau betul-betul menyusahkan diri sendiri, dan sedemikian rupa beliau memperlakukan diri seperti itu, dan menangis, berdoa kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah SAW, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Apakah engkau membinasakan diri sendiri karena mereka tidak menjadi mukmin? Jadi inilah zat yang di dalam kalbu memiliki perasaan kepedihan bagi umat manusia. Bagaimana supaya manusia rujuk kepada penciptanya dan terhindar dari kehancuran. Selamatkanlah. Beliau menyelamatkan dunia dan juga akhirat. Ajaran yang sedemikian rupa lengkap telah beliau anugerahkan kepada manusia, sehingga tidak ada ajaran lain yang dapat menjadi tandingannya. Beliau memberikan jaminan keamanan, kedamaian, yang sebetulnya merupakan kedamaian yang Allah telah berikan. Namun sayangnya, umat Islam malah melupakan ajaran tersebut, dan keimanan mereka hanya di lisan saja. Mereka teriak-teriakan dan haus dengan darah orang lain, dan untuk itu mereka malah minta bantuan kepada kaum lain. Mereka malah membunuh orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat dengan bantuan para musuh agama. Kesialan apalagi yang menimpa umat Islam saat ini? Lebih dari itu, ajaran yang begitu indah, Rasul yang sedemikian rupa pengasihnya, meskipun itu diklaim, namun mereka malah memancing murka ilahi. Dan di dunia ini, alih-alih menyebarkan kedamaian dan keamanan, mereka malah dikenal sebagai pengacau umat Islam saat ini. Dan itu semua terjadi karena Allah Ta'ala yang di zaman ini mengutus hamba sejati, wujud tersebut, untuk menyebarkan kedamaian. Wujud itu pun malah tidak didengar oleh mereka. Dan tidak hanya mereka tidak mau mendengar, bahkan sedemikian rupa mereka lancang, yakni mereka memfatwakan kafir kepada wujud tersebut, dan menganggap pembunuhan kepada wujud tersebut dan para pengikutnya sebagai bentuk pengkhidmatan kepada Islam dan bentuk kecintaan kepada Rasulullah, katanya. Mereka bermain dengan nyawa orang-orang Ahmadi. Dalam pandangan mereka, itu dapat memberikan pahala. Jadi, orang-orang seperti itu bagaimana dapat menyebarkan ajaran Islam ke dunia? Seandainya mereka memiliki akal sehat dan berpikir, para ulama alih-alih menjadi ulama yang jahat, hendaknya menjadi ulama yang berakal sehat, supaya menjadi ummatan wahidah dan
menyebarkan ajaran Rasulullah SAW di dunia ini. Dan bersama dengan pecinta sejati Rasulullah SAW, bersama-sama menyampaikan pesan kedamaian yang hakiki kepada dunia. Alhasil, ini merupakan topik yang lengkap. Saat ini saya akan menyampaikan ajaran Rasulullah SAW dan syariat yang turun kepada beliau, dan ajaran beliau yang menebarkan kedamaian berkenaan dengan perdamaian dunia. Hadrat Rasulullah SAW, bagaimana ajaran beliau dan bagaimana teladan beliau, sedemikian rupa luasnya, sehingga tidak mungkin dapat terjangkau dalam waktu yang singkat. Namun, seperti yang telah saya katakan, saya akan sampaikan beberapa hal di antaranya. Dikatakan berkenaan dengan jemaat Ahmadiyah bahwa na'udzubillah, katanya orang-orang Ahmadiyah adalah lancang kepada Rasulullah dan bersikap tidak hormat kepada Rasulullah, katanya. Namun pada hakikatnya, kami, jemaat Ahmadiyah lah yang mengamalkan ajaran Rasulullah, dan kamilah yang mencintai Rasulullah SAW. Literatur jemaat Ahmadiyah menjadi saksi akan hal itu. Setiap tahun, ribuan jumlahnya orang yang berfitrat baik melihat ajaran tersebut, dan mereka baiat bergabung ke dalam jemaat Muslim Ahmadiyah. Orang-orang gair pun terpaksa mengatakan bahwa ajaran Islam ini sedemikian rupa membekas, berkesan, dan menyebarkan kedamaian, sehingga inilah yang merupakan solusi satu-satunya akan perdamaian dunia pada masa ini. Beberapa hari yang lalu, saya telah sampaikan pada kesempatan Jalsah Salanah UK berkenaan dengan laporan jemaat dan kesan-kesan Jalsah, bagaimana mereka setelah melihat suasana orang-orang Ahmadi dan suasana Jalsah, sehingga mereka mengetahui ajaran Islam yang penuh damai. Alhasil, para penentang jemaat Ahmadiyah, apapun yang mereka inginkan, silahkan. Tugas kita adalah, jika kita memiliki kecintaan sejati kepada Rasulullah, maka raihlah ajaran beliau dan sebarkanlah. Sampaikanlah kepada dunia bahwa pada masa ini, inilah satu-satunya solusi untuk kedamaian dunia. Datanglah dan bergabunglah dengan wujud yang mengajarkan ajaran yang suci ini. Tidak hanya ucapan saja. Bahkan ketika kita melihat sejarah, coba perhatikan bagaimana Nabi tersebut, Nabi yang telah mengeluarkan masyarakat Arab yang buta huruf dan betul-betul jahiliyah, disampaikan kepada makom yang tertinggi dalam kerohanian. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, dialah Rasul yang telah menjadikan orang-orang yang buas menjadi manusia, dan menjadikan manusia menjadi manusia yang berakhlak, yakni menegakkan pada dan menjadikan manusia yang berakhlak menjadi manusia yang soleh dan menjadi corak Allah Ta'ala. Jadi beliau kepada para pengikutnya, kepada orang-orang yang mencintainya, mengajarkan akhlak dan resep yang dapat mengarahkan kepada kedekatan dengan Allah Ta'ala, dan setiap ucapan dan perbuatannya semata-mata untuk keridhaan Allah Ta'ala. Hukukul ibad, jika dengan melakukan hukukul ibad, itu pun semata-mata untuk meraih kedekatan Allah Ta'ala. Jadi
pengikutan terhadap Rasulullah dengan hati yang tulus dapat membawa manusia kepada makom yang menjadikannya sebagai pencinta sejati Allah Ta'ala. Dan kecintaan sejati ini dapat menjadikannya sebagai peraih keridaan Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan hal itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, Hadrat Rasulullah SAW mengikuti Rasulullah dengan hati yang setulus-tulusnya dan mencintai beliau dapat menjadikan manusia sebagai kekasih Allah Ta'ala. Inilah revolusi yang telah disemaikan oleh Rasulullah di dalam hati orang-orang yang dulunya musyrik. Mereka menjadi pemegang tauhid, dan mereka menjadi pemegang tauhid yang sedemikian rupa sehingga menjadi kekasih Allah Ta'ala. Mereka menjadi kekasih, menjadi orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala menjadi mencintai mereka, dan mereka memenuhi hak ibadah. Mereka lakukan itu dengan baik. Mereka mulai mengamalkan ajaran yang Allah Ta'ala berikan dan melakukannya dengan sebaik-baiknya dan menegakkan standar yang terbaik. Ketika mencintai seseorang, maka setiap ucapannya, setiap perbuatannya, manusia berusaha untuk mengamalkannya. Dia berupaya untuk mendengar setiap ucapannya, tidak hanya di lisan saja kecintaan yang dia katakan. Jadi ketika di dalam diri mereka tercipta kecintaan kepada Allah Ta'ala, maka mereka akan timbul perhatian untuk memenuhi hak-hak hambanya dan berusaha untuk saling berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Dan ketika situasi ini, kondisi ini tercipta, maka selanjutnya kecintaan satu sama lain pun akan terjalin secara lillah, yakni semata-mata karena Allah Ta'ala. Dan pemenuhan hak-hak orang lain pun akan dilakukan oleh manusia demi untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala semata. Dan ketika standar ini sudah tercipta, maka pondasi kedamaian pun akan tercipta. Akan ada upaya untuk melakukan hal itu, dan standarnya akan tegak karenanya. Jadi hadrat Rasulullah SAW adalah wujud yang telah memperlihatkan jalan kepada kita untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan inilah wujud yang kepadanya ajaran telah turun dari Allah Ta'ala dan dapat menciptakan kedamaian di dunia ini. Perlu diingat selalu bahwa pondasi kedamaian dimulai dari rumah, kemudian mahala, desa, kota, negara, dan semakin luas lagi. Jadi dalam setiap tingkatan, ketika perasaan satu sama lain dijaga, maka akan tegaklah kedamaian. Dan inilah ajaran bagi setiap kalangan yang Allah Ta'ala berikan dengan perantaraan Rasulullah SAW kepada kita. Hadrat Muslih Maud telah menyampaikan berkenaan dengan topik ini dalam berbagai kesempatan. Namun dalam satu kesempatan beliau telah menjelaskan topik tersebut, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam saya akan sampaikan juga topik tersebut ke hadapan Anda secara singkat. Kita saksikan sendiri dan kita memahami bahwa kedamaian merupakan sesuatu yang sangat penting. Semua orang mengatakan bahwa kedamaian adalah sesuatu yang penting. Dan kondisi kedamaianlah yang
memberikan jaminan ketentraman di dalam rumah tangga. Begitupun di tingkat lingkup internasional, dan setiap orang berkeinginan supaya kedamaian tercipta di setiap kalangan. Namun hanya dengan hasrat keinginan saja tidak akan lantas tercipta, karena di sini pun hasrat untuk mendapatkan kedamaian diperoleh dengan keegoisan, dan itu yang kita saksikan di dunia ini saat ini. Jika tidak ada rasa egois, maka tidak mungkin akan tercipta perselisihan, pertikaian. Pada umumnya, jika ada yang mengatakan berbicara mengenai kedamaian, maka hasrat untuk mendapatkan kedamaian hanya untuk dirinya sendiri saja. Bahkan pada umumnya ketika manusia berdoa, yakni terkadang menzahirkan rasa keinginan di dalam lisan, manusia mengatakan, "Ya Allah, berikanlah kepada saya, kepada istri saya, kepada kerabat saya kedamaian." Tidak ada rintihan di dalam hatinya supaya orang lain pun mendapatkan kedamaian. Atau untuk mendapatkan kedamaian, ketentraman, manusia menginginkan harta dan menganggap hal itu baik. Artinya bukanlah bahwa untuk musuh pun dia menganggapnya sebagai suatu kebaikan, melainkan menganggap harta baik hanya untuk dirinya sendiri saja. Jika dia menganggap kesehatan itu baik, artinya bukanlah bahwa kesehatan itu baik bagi musuhnya juga. Orang itu malah menginginkan bagi musuhnya supaya musuhnya lemah dan tak berdaya, supaya dia terus unggul dari musuhnya itu. Itu yang terjadi. Begitu juga jika orang memiliki keinginan, dia hanya bersifat egois saja, tidak menginginkan untuk semua orang. Dia tidak menginginkan supaya orang-orang pun mendapatkan seperti apa yang saya dapatkan. Pemandangan itu yang kita nampak di dunia terjadi saat ini. Di kalangan orang-orang pada umumnya pun, begitupun di kalangan para pemimpin. Bagaimana pertikaian sesama politikus, negarawan, dan bagaimana mereka melakukan kezaliman supaya mendapatkan kekuasaan yang kita saksikan di negara masing-masing. Itu merupakan buah dari pemikiran seperti itu, egoisme. Jadi, hanya hasrat untuk mendapatkan kedamaian, jika memang hanya hasrat keinginan untuk mendapatkan, itu malah menjadi sarana kefasadan saja, karena di dalamnya ada egoisme. Karena orang yang mengharapkan kedamaian, dia mengharapkan kedamaian dalam corak supaya dia dan kerabatnya saja atau kaumnya saja yang mendapatkan kedamaian. Padahal untuk orang lain, untuk musuhnya, dia menginginkan supaya kedamaiannya dihancurkan, dirampas dari musuhnya, dari orang lain. Jadi jika prinsip ini jika standar ini ditetapkan berbeda untuk diri sendiri dan untuk orang lain, maka apapun kedamaian yang diraih, itu hanya kedamaian segelintir orang saja, bukan kedamaian yang sifatnya global. Jika seluruh dunia tidak mendapatkan, jika kedamaian itu bukan untuk seluruh dunia, tidak dapat dikatakan kedamaian yang hakiki. Kedamaian hakiki akan tercipta jika itu bersih dari pengutamaan untuk dirinya, untuk kerabatnya, untuk kaumnya, untuk bangsanya. Hendaknya dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang global, dan itu dapat dicapai jika manusia memahami dan timbul pemahaman di dalam dirinya bahwa ada zat yang lebih unggul di atas saya, yang tidak hanya mengharapkan kedamaian bagi saya saja, melainkan mengharapkan kedamaian bagi seluruh dunia, yang tidak hanya mengharapkan kedamaian hanya untuk rumah atau negeri saja, melainkan untuk seluruh orang. Jadi, ajaran Rasulullah SAW
pusat dari ajaran ini adalah hendaknya ada kesadaran bahwa ada zat yang lebih tinggi yang menyaksikan kita. Untuk itu kita harus menyelaraskan ucapan dan perbuatan kita. Hendaknya kita menyelaraskan kehidupan kita dengan sabda Rasulullah SAW ini, yakni sukailah apa yang kita sukai untuk diri sendiri, untuk orang lain juga seperti itu. Jadi, dengan memperhatikan prinsip ini, kita harus memiliki pemikiran bahwa jika saya menyukai sesuatu hanya untuk diri sendiri atau untuk kaum saja sendiri, jika saya hanya menyukai kedamaian untuk diri sendiri atau kaum saya sendiri, maka pertolongan dan keridhaan Allah Ta'ala tidak akan pernah diraih. Ketika manusia teguh di dalam keyakinan tersebut, yakni dia melakukan segala sesuatu karena Allah Ta'ala, baru kedamaian hakiki akan dapat diraih. Jika tidak, tidak. Jadi Allah Ta'ala dengan perantaraan Rasulullah Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minun, dia maha kuasa mensucikan orang lain dan bersih dari aib dan memberikan keselamatan kepada orang, memberikan kedamaian kepada orang lain. Dengan mengatakan itu, telah mensucikan iradah manusiawi. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minun. Dan ini merupakan sesuatu keniscayaan, yakni sebelum iradah seseorang bersih dan baik, maka sampai saat itu segala urusannya tidak akan lurus. Jika niatnya tidak bersih, bagaimana akan ada keberkatan di dalam upayanya? Jika iradahnya tidak bersih, tidak lurus, tidak benar, maka perlu diingat, urusan yang dia lakukan tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah lurus, tidak akan pernah baik. Sekian banyak pertempuran, persengketaan di dunia ini, itu disebabkan semuanya karena iradah manusia tidak bersih. Apa yang orang ucapkan di mulut mereka, hasratnya tidak sesuai dengan itu. Dan sesuai dengan hasratnya, amal perbuatannya tidak sesuai dengan itu. Dan negeri-negeri maju dan kaya berperan besar di dalam kefasadan yang terjadi di dunia saat ini. Pada hari ini, memang dunia mengutuk peperangan, dan setiap pemimpin mengatakan bahwa peperangan adalah sesuatu yang buruk. Namun, artinya adalah jika ada yang melawan kami, berarti itu buruk. Namun, jika peperangan dimulai oleh mereka sendiri, berarti itu bukan sesuatu yang buruk. Dan kekurangan ini timbul karena dalam pandangan mereka tidak tertuju kepada zat yang maha salam dan wujud yang memberikan kedamaian. Mereka beranggapan bahwa sejauh berkenaan dengan kemanfaatan, kemaslahatan kami akan mengamalkan untuk menyuarakan kedamaian, katanya. Namun jika bertentangan dengan kemaslahatan kami, maka kami akan bantah. Itu kata mereka. Jika ada yang membantu musuh kami, jika ada yang menyuplai senjata kepada musuh kami, mereka tidak akan mau menerimanya. Namun jika kita yang memberikan senjata kepada siapapun, sekalipun digunakan untuk menciptakan kezaliman, maka boleh-boleh saja. Jika pemikiran seperti itu timbul, bagaimana kedamaian hakiki dapat tercipta? Jadi, kedamaian yang hakiki, untuk meraih itu ke dunia ini, jika akidah itu diamalkan, yakni di dunia ini hanya ada satu Tuhan yang menghendaki supaya semua orang hidup dengan damai. Jika akidahnya seperti itu, dan jika itu diamalkan, maka hasrat manusia
akan akan bersih dari egoisme, bahkan akan memberikan manfaat kepada dunia. Dan jika itu tercipta, maka pemikiran kita dan pemikiran untuk menegakkan kedamaian akan memiliki standar yang tinggi. Dan janganlah melihat bahwa kita akan melihat bagaimana dampaknya kepada seluruh dunia, bukan hanya kepada segelintir orang saja. Orang-orang duniawi selalu berpikir untuk kemaslahatannya sendiri dan merusak kedamaian orang lain. Namun orang yang memiliki keyakinan bahwa ada wujud yang maha luhur, maha tinggi, maka dia tidak akan pernah sekali-kali untuk berani melakukan demikian, karena dia mengetahui bahwa jika saya melakukan demikian, maka zat yang maha agung akan menghancurkan kita. Alhasil, kedamaian yang hakiki tidak akan mungkin dapat tercipta sebelum zat yang maha agung tadi diakui kebenarannya, sebelum kecintaan kepada zat tersebut muncul di dalam hati, dan akidah tersebut bahwa Allah Ta'ala maha pemberi kedamaian tidak hanya di dalam Islam saja, dipersembahkan oleh Rasulullah. Allah Ta'ala, ajaran yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulullah, di dalamnya Allah Ta'ala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurum wa kitabum mubin yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam." Sesungguhnya telah datang nur dari Allah Ta'ala kepada kalian, merupakan kitab yang terang. Allah Ta'ala dengan perantaraannya, bagi yang mengikuti keridhaannya, Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk kepadanya dan hidayah. Allah Ta'ala telah mengirimkan hidayahnya. Allah Ta'ala telah mengirimkan kitabnya dengan segenap hukum-hukumnya dan mengajarkan, dan di dalamnya terdapat ajaran yang jelas untuk mendapatkan kedamaian. Sekarang, jika ada orang yang mengamalkan secara sepenuhnya, dialah yang akan meraih kedamaian secara hakiki. Jika pada saat ini timbul satu kekisruhan dan suasana peperangan di kalangan umat Islam, jelaslah bahwa ajaran yang Allah Ta'ala kirimkan ini dan kitab yang Allah Ta'ala turunkan ini tidak diikuti dengan sebaik-baiknya oleh mereka. Memang mereka mengklaim, mereka mengaku bahwa kami mencintai Rasulullah, namun amalannya bertentangan dengan itu. Firman Allah Ta'ala tidak mungkin melenceng, ucapan Allah Ta'ala tidak mungkin keliru, ucapan Rasulullah tidak mungkin keliru. Jika di kalangan umat Islam terdapat kekisruhan, kefasadan, maka jelaslah bahwa itu disebabkan karena memang mereka mengklaim beriman kepada kitab tersebut, namun ajaran yang Allah Ta'ala turunkan tidak dia ikuti, tidak dia amalkan. Klaim bahwa dia mencintai Rasulullah memang dilakukan oleh umat Islam, namun tidak diamalkan ajarannya. Jadi pada hari ini, merupakan tugas para pengikut pecinta sejati Rasulullah, yakni Hazrat Masih Maud alaihissalam, untuk menyelaraskan dirinya dan mengamalkan hukum-hukum Al-Quran. Dengan begitu, dapat menciptakan kedamaian di lingkungan kita dan dapat menyampaikan pesan kedamaian ke seluruh dunia. Jika tidak, dunia akan mengatakan bahwa selaraskanlah ucapan dan perbuatan kalian, baru kalian menasihati kami. Hadrat Aqdas Masih Maud Islam bersabda, sekarang di kolong langit ini hanya ada satu nabi, hanya ada satu kitab, yakni Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lebih unggul dan lebih afdol dari antara para rasul. Beliau adalah Khatamul Anbiya, Khatamun Nabiyyin, dan sebaik-baik manusia yang dengan mengikutinya dapat meraih Allah Ta'ala, dan pardah kegelapan akan tersingkap, dan di dunia ini jugalah akan
meraih najat keselamatan. Dan Al-Quran Syarif yang merupakan kumpulan petunjuk yang sejati, yang dengan perantaraannya ilmu hakiki dan ma'rifat dapat diraih dan akan terhindar dari kekotoran manusiawi. Dan manusia akan terhindar dari hijab, keburukan, dan akan sampai kepada maqam hakul yakin. Alhasil, Allah Ta'ala telah menurunkan nur kepada Rasulullah SAW. Al-Quran merupakan kitab yang sumber cahaya dan merupakan pesan kedamaian. Dengan mengirim kitab tersebut, Allah telah berbuat ihsan yang besar kepada umat manusia. Jika manusia tidak mengambil manfaat dari itu, dan jika tetap bersikeras kepala, maka sialan apalagi yang lebih besar dari itu. Jadi, jika kalian ingin hidup dengan damai di dunia ini, maka kita harus mengikuti, memperhatikan firman yang Allah telah turunkan melalui Rasulullah SAW ini kepada kita. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Kitab yang penuh dengan cahaya ini hendaknya kita senantiasa perhatikan, membaca buku tersebut, kitab tersebut. Dengan begitu, kita akan melangkah di atas subulas salam, jalan yang penuh kedamaian. Akan melangkah di atas jalan kedamaian. Tidak ada di dalam kitab ini satu hukum pun yang dapat menghancurkan kedamaian manusia. Jadi ini merupakan pesan yang merupakan tugas kita untuk kita sebarkan kepada orang kita dan juga orang lain. Dan ini yang merupakan jaminan kedamaian dunia. Dan inilah revolusi yang telah diciptakan oleh Rasulullah di kalangan para sahabat. Dan pada kenyataannya pun, Rasulullah telah menciptakan satu jemaat yang idza khotabahumul jahiluna qalu salama, yakni ketika orang jahil berbicara kepadanya, maka salam. Dan inilah kondisi jika ini timbul di antara kita, dan jika kita ciptakan di seluruh dunia ini, maka kondisi kita akan berada di atas kedamaian, dan begitupun masa depan kita pun akan damai. Jadi ini merupakan tugas yang sangat besar yang ada di pundak para pengikut Hazrat Masih Maud alaihi salam. Mereka yang ingin menciptakan kedamaian di lingkungan dan keluarganya dan di dunia ini juga. Dan tugas ini akan terlaksana ketika hati kita pun dipenuhi dengan tauhid yang murni dan menggiring dunia kepada tauhid yang hakiki. Ini adalah suatu keniscayaan bahwa tanpa menegakkan tauhid hakiki, kedamaian tidak akan mungkin tercipta. Telah disampaikan sebelumnya. Dan zat yang maha agung itu adalah zat Allah Ta'ala. Dan tauhid tidak mungkin tegak jika itu tidak diamalkan. Dan persengketaan akan terus tercipta jika itu tidak diamalkan. Kedamaian tidak mungkin akan dapat tegak sebelum timbul satu kesatuan yang hakiki dan persaudaraan yang hakiki di dalam diri manusia. Dan persaudaraan hakiki tidak mungkin timbul tanpa meyakini satu Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. Tanpa jalinan dengan Tuhan yang Maha Esa, tidak mungkin itu akan dapat terjalin. Tidak hanya meyakini saja, melainkan harus menjalin hubungan dengannya. Dan
ajarannya yang agung pun telah kita dapatkan melalui perantaraan Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah Ta'ala mengajarkan Alhamdulillahirabbil alamin dalam Al-Quran kepada kita, dan diperintahkan kepada kita untuk membacanya dalam setiap salat, supaya di kalangan umat Islam timbul satu pemikiran yang luas berkenaan dengan persaudaraan. Dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, rububiyat Allah Ta'ala akan timbul satu pemahaman yang luas berkenaan dengan hal itu. Dengan membaca itu, maka pemikiran manusia akan menjadi luas dan tercerahkan. Dia menyampaikan puji sanjung kepada Allah Ta'ala yang merupakan Rabb bagi segenap alam, yang merupakan Tuhan bagi orang Kristen juga, orang Hindu juga, orang Yahudi juga, dan bagi setiap orang juga. Ketika kalimat tersebut dibaca oleh seseorang, bagaimana akan timbul kebencian kepada orang lain? Hal ini jugalah yang telah saya sampaikan di Amerika di hadapan orang-orang non-Ahmadi. Mereka mengatakan bahwa ini merupakan ajaran yang memang benar dimiliki oleh Islam, dan tidak mungkin akan menciptakan kedengkian di dalam diri umat Islam kepada orang lain jika itu diamalkan. Alhamdulillahirabbil alamin, kata Alhamdulillahirabbil alamin mencakup segala sendi kehidupan. Dan inilah yang membuka jalan untuk menyebarkan kedamaian. Di dalam Alhamdulillahirabbil alamin diberitahukan bahwa jika tauhid hakiki tegak, dan jika lisan manusia basah dengan ucapan tersebut, maka tidak mungkin kedengkian kepada kaum lain akan timbul di dalam hati manusia, tidak kepada Kristen, Hindu, Yahudi, siapapun. Bagaimana mungkin di satu sisi seseorang mengharapkan kehancuran orang lain, lantas bagaimana mungkin di sisi lain ia memuji Allah Ta'ala? Tidak mungkin itu akan berdampingan. Jadi seorang penegak tauhid yang hakiki adalah mengharapkan kedamaian untuk seluruh manusia. Jika umat muslim memahami hal ini, dan jika menyelaraskan kehidupannya sesuai dengan ini, maka di dunia ini yang akan menjadi pecinta kedamaian merekalah orangnya. yakni untuk itu perlu bagi kita untuk menjalin hubungan dengan pecinta sejati Rasulullah. Dengan begitu akan meraih pemahaman yang hakiki akan hal itu. Saya katakan juga bersamaan dengan itu bahwa merupakan tanggung jawab bagi kita untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Jangan sampai di dalam salat-salat kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin hanya di mulut saja, sedangkan kedalaman hatinya kosong dari itu. Jika hati dan pikiran kita kosong dari itu, maka kita pun akan termasuk di antara orang-orang yang menyebarkan kekacauan. Tidak akan termasuk kepada orang yang menyebarkan kedamaian kalau begitu. Jadi perlu untuk direnungkan, perlu untuk dikhawatirkan. Merupakan tugas setiap Ahmadi dalam hal ini, supaya untuk menciptakan kedamaian yang hakiki di dunia ini, dan matangkanlah keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kecintaan kepada Allah Ta'ala hendaknya dirasikanlah ke dalam diri kita. Jangan sampai ada kecintaan lain yang menutupinya. Dan untuk mengamalkan hukum-hukum tersebut, ajaran yang turun kepada Rasulullah, yakni Al-Quran Karim, jadikanlah sebagai pedoman hidup. Ketika standar kita sampai pada standar tersebut, dan jika setiap hukum Al-Quran dan setiap sabda Rasulullah menjadi bagian dari kehidupan kita, baru
kita akan dapat menyampaikan pesan hakiki dunia, hakiki Islam kepada dunia. Jadi tidak hanya menyampaikan ajarannya saja, melainkan tampilkanlah juga teladan kita. Inilah sarana untuk menyampaikan pesan hakiki. Dan inilah yang akan membuktikan bahwa Rasulullah adalah penyebar kedamaian yang hakiki. Dan inilah sarana untuk dapat membungkam mulut para penentang. Alhasil, tugas ini diserahkan kepada para pengikut Hadrat Masih Maud alaihissalam. Jika kita pun dari mulai level rumah tangga hingga level internasional global, jika kita tidak menyelaraskan itu dengan diri kita, maka tidak ada jaminan bagi kita untuk dapat hidup dengan damai. Tidak juga ada jaminan bagi anak keturunan kita, tidak juga bagi dunia. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai sarana untuk mengajak dunia, mengeluarkan dunia dari kegelapan kepada cahaya. Sekarang kita akan berdoa. Di dalam doa, doakan jugalah semoga Allah Ta'ala menjadikan setiap peserta jalsah meraih keberkatan jalsah dan menjadi pewaris doa-doa Hadrat Masih Maud alaihissalam. Kondisi dunia saat ini semoga segera menciptakan kedamaian supaya kita dapat menyelenggarakan jalsah ini dengan corak yang lebih luas lagi dan penuh dengan kedamaian, dan jalsah dijadikan sebagai peningkatan rohani bagi kita dan menyelaraskan diri kita dengan ajaran ini. Semoga kecintaan Allah Ta'ala dan karunia-Nya senantiasa terkumpul dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. आमीन। जर्मनी की